di dalam Al-Quran, maka itu sifatnya adalah mutawatir, tidak perlu diragukan. Tetapi yang perlu untuk dibahas, ini ayat sesuai tidak penempatannya ya pada sebuah permasalahan yang kau ingin jadikan sebagai dalil, atau dalam istilahnya para ulama al-istidlal ya. Jadi Al-Quran itu dalil, pengambilan sebuah hukum dari Al-Quran yang kemudian mereka membuat sebuah kesimpulan, itu namanya al-istidlal. Taib. Adapun orang yang berijtihad mengambil sebuah hukum dari dalil itu sendiri, namanya al-mustadil. Jadi bisa saja dalilnya sahih ya, akan tetapi cara kesimpulan pengambilan dalil yang keliru. Bisa difahami? Ya, sebagian kisah-kisahnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah di malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa dalil-dalil yang dijadikan oleh sebagian orang yang itu sebenarnya dalilnya di kutub utara, ya mereka memahami di kutub selatan. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika idza amana bi ba'dil qur'ani wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujub as-salati aw aqarra bit tauhid wa salati wa jahada wujub az-zakati aw aqarra bi hadha kullihi wa jahada wujub as-sawmi aw aqarra bi hadha kullihi wa jahada wujub al-hajj. Ya, sebelum saya artikan, saya ingin mengulang kembali apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana mereka beralasan kami telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kami mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan kami bahkan juga salat, kami juga berpuasa. Lah kenapa kemudian kalian mengkafirkan kami? Iya. Nah, Syekh mengatakan demikian pula siapa yang mereka beriman dengan sebagian Al-Quran dan mengkufri sebagian Al-Quran yang lainnya, itu kafir. Iya, kaman aqarra bi tauhidi, sebagaimana seseorang mengikrarkan tauhid akan tetapi dia mengingkari wajibnya salat. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Tidak ada faidah Anda mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kalau seandainya Anda mengingkari kewajiban salat. 6. Au aqarra bi tauhidi wa salati wa jahada wujubuz zakat, atau dia mengikrarkan tauhid dan kemudian juga dia menerima kewajiban salat akan tetapi dia menolak kewajiban zakat. Kafir atau tidak? Kafir. Au aqarra bi hadza kullihi, atau dia mengimani seluruh apa yang kita sebutkan tadi, akan tetapi dia mengingkari kewajiban puasa. Kafir atau tidak? Kafir. Au aqarra bi hadza kullihi wa jahada wujubul hajj, atau dia beriman dengan tauhid, salat, puasa, zakat, tetapi dia mengingkari yang namanya haji. Kafir atau tidak? Kafir. Nah, begitu juga sebaliknya, dia mengingkari dia mengimani kewajiban salat, mengimani kewajiban zakat, mengimani kewajiban puasa, mengimani kewajiban haji, tetapi dia mengingkari tauhid. Kafir atau tidak? Lebih kafir. Dia mengimani tauhid saja, tetapi dia mengikrarkan kewajiban, mengingkari kewajiban haji, dia bisa kafir. Ya, apalagi dia mengingkari pondasi yang paling mendasar dalam agama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh, walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, anzalallahu ta'ala fi haqqihim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dapat? Ada di kitab antum? Atau enggak pegang kitab lagi?
Atau yang terjemahan? Dapat? Dapat yang terjemahan? Belum dapat? Coba. Ini terakhir yang kita baca. Ini terakhir kita baca. Coba. Jangan-jangan ini sudah dibaca atau belum dibaca? Ini terakhir di sini nanti. Ini sudah kita baca sekarang ini ya. Alladzina qala Allah fihim yahlifuna billah. Oh, taib. Ini sudah kita baca. Taib. Berarti kalau sudah kita baca, untuk menghemat waktu kita loncat ya. Taib. Karena lumayan jauh sepertinya. Taib sebentar. Coba saya lihat sekali lagi. Taib. Oh. Taib. Ya, ini sudah halaman 2 setelahnya. Kita baca. Ya, untuk menghemat waktu ya. Kalau saya artikan lagi lumayan panjang ini. Takutnya adzan Isya kita belum selesai terakhir pembahasan kita pertemuan yang lalu. Taib. Wa yuqalu aidan. Alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Amma sami'ta Allah kafarhum bi kalimatin ma kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujahiduna ma'ahu wa yusalluna ma'ahu wa yuzakkuna wa yuhajjuna wa yuwahhiduna Allah. Perhatikan baik-baik. Syubhatnya masih seperti apa yang saya sebutkan di awal tadi. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dan siapa yang bersama beliau menerangkan dan menjelaskan tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan kepada Allah, mereka mendatangi kubur dan meminta kepada si pemilik kubur agar bisa menghilangkan segala mara bahaya dalam hidupnya dan untuk mendapatkan hajat-hajatnya. Taib. Diingkari oleh Syekh. Ketika Syekh rahimahullah mengingkari perbuatan ini dengan menamakan ini perbuatan kufur, mereka beralasan, bagaimana kalian mengkafirkan kami dalam keadaan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami mengimani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami salat, kami puasa, kami zakat, kami haji. Ya, nah Syekh mengatakan alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu kaum di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka puasa. Mereka berhaji, bahkan mereka berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada satu kalimat yang keluar dari mulut mereka dalam keadaan mereka bercanda, mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan mereka bercanda. Dalam keadaan mereka sedang melakukan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, jihadnya mereka, harta yang mereka keluarkan di jalan Allah. Iya, puasanya mereka, hajinya mereka tidak bermanfaat sama sekali dengan satu kalimat kufur yang mereka ucapkan. Jelas? Jadi mereka menganggap kalau seandainya saya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya sudah salat, saya sudah berpuasa, maka apapun keyakinan yang saya yakini tidak akan meruntuhkan keislaman saya. Pemahaman Anda inilah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa saya katakan pemahaman yang sangat keliru? Terbantah dalam Al-Quran. Apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Kul, Allah mengatakan yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Maqalu, mereka mengatakan kami tidak mengucapkannya. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan kata Allah sungguh mereka telah mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Karena ucapan mereka dengan kalimat-kalimat tersebut sehingga kafirlah mereka setelah keislaman mereka. Syekh rahimahullah mendatangkan ayat ini dan kisah yang selanjutnya ingin menerangkan dan menjelaskan kepada kita
Iya, bahwasannya ada amalan-amalan, ada ucapan-ucapan yang apabila seseorang berucap, melakukannya bisa menggugurkan seluruh daripada amalannya, menggugurkan seluruh daripada kebaikannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, maka hancur seluruh amalanmu. Lah kalau seandainya mereka melihat Nabi berjihad bersama Rasul, mengeluarkan harta mereka untuk membantu Nabi Muhammad, dengan satu kalimat bisa dikeluarkan dari Islam, lah bagaimana lagi orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah satu saf dengan Rasulullah dalam berjihad? Jelas? Taib. Wa kadzat, kemudian kata Syekh, amma sami'tallaha, tidaklah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka dengan satu kalimat. Bersamaan dengan itu mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad bersama Rasulullah, mereka mengeluarkan zakat, mereka berhaji, bahkan mereka juga mentauhidkan Allah. Mereka tidak berbuat kesyirikan. Mereka tidak menyembah kepada Latta, mereka tidak menyembah kepada Uzza, mereka tidak mendatangi kubur-kubur dan kemudian mereka bertabarruk, berdoa kepada pemilik kubur tersebut. Tetapi mereka hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut mereka itu kalimat yang biasa. Tapi kalimat biasa yang dianggap oleh mereka justru Allah mengkafirkan mereka itu. Bisa difahami? Kemudian wa kadzalika alladzina qala Allah taala fihim, demikian juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka. Siapa itu? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok, dan sungguh tidak ada uzur bagi kalian dan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, ketika mereka pulang dari perang Tabuk dengan Madinah itu kurang lebih 600 km. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan. Nah, di tengah kelelahan, keletihan, kegalauan mereka, sehingga muncullah kalimat-kalimat candaan dari mereka tadi. Muncul apa? Kalimat-kalimat candaan. Mereka mengatakan tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka, tidak ada orang lebih pengecut dibandingkan mereka. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Anda perhatikan sikap sahabat Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengolok-olok agama. Ya, saya ulangi, antum melihat bagaimana sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Dari satu sisi mereka adalah orang yang paling baik di dalam bermasyarakat. Mereka orang yang paling menginginkan kebaikan kepada manusia. Mereka orang yang paling bersemangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Kan begitu kan? Tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun manusia yang lebih semangat untuk memberikan kebaikan dan hidayah kepada manusia dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka mendengar ucapan orang-orang ini menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabatnya, kemudian kata sahabat ini, wahai orang-orang munafik, aku akan melaporkan apa yang kalian ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau timbang para hadirin dan hadirat, mereka punya kebaikan atau tidak? Mereka punya kebaikan. Apa kebaikan mereka? Berjihad bersama Nabi, mengeluarkan harta. Banyak kebaikan-kebaikannya. Tetapi segudang kebaikan yang mereka miliki tadi tidak sebanding ketika keluar dari mulut mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok agama. Mereka tidak mengolok Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, Qul abillahi, apakah kepada Allah? Padahal mereka tidak mengolok-olok Allah. Yang mereka olok adalah Rasul, yang mereka olok adalah para sahabat Nabi.
Tapi ketika mereka mengolok Rasul dan mengolok-olok sahabat Nabi, mengolok-olok syariat Allah, sama saja seperti mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mauqif, ini sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi para pencela agama. Kita nggak boleh mencela dalam bab-bab seperti ini. Ini bab akidah. Ya, makanya saya pernah menyinggung sebagian para penuntut ilmu, dia terlalu keras ketika dalam membahas bid'ah yang sifatnya mufassiqah. Apa bid'ah mufassiqah? Maulidan, tahlilan dan lain sebagainya. Oh, anti, ini bid'ah, nggak boleh saya bicara sama dia, nggak boleh duduk sama dia. Tapi terkadang sebagian penuntut ilmu nggak paham ada bid'ah yang lebih parah daripada bid'ah mufassiqah itu, yaitu bid'ah mukaffirah seperti kaum liberal. Itu bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Para ulama berfatwa liberalisme kafir, menganggap semua agama sama, menjadikan agama sebagai lelucon, menjadikan agama sebagai olok-olokan. Ini bid'ah mukaffirah. Ketika Anda punya sikap yang tegas kepada pelaku bid'ah mufassiqah, seharusnya kita juga harus punya sikap tegas kepada bid'ah mukaffirah yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Dan loyalitasnya sebagai seorang ahlussunnah, ya, dia berloyalitas kepada orang-orang yang beriman sejauh mana keimanan mereka. Dan begitu juga sikap bara'ah ahlussunnah, sejauh mana seseorang itu jauh dari Islam, jauh dari sunnah, sejauh itu pula kita harus berlepas diri dari mereka. Namun terkadang para penuntut ilmu seperti yang saya sebutkan, mereka cinta kepada salaf, cinta kepada manhaj ahlussunnah, tapi nggak ngerti usul ahlussunnah, nggak dipelajari. Kecintaan orang kepada sesuatu tanpa mendalami sesuatu prinsip dalam agama tersebut, itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Bani Israel cinta kepada Musa alaihissalam. Bagaimana mereka nggak cinta dengan Musa? Musa menyelamatkan mereka dari jajahan Fir'aun. Iya, dan Musa menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam 40 hari, pulang-pulang Nabi Musa mereka sudah nyembah sapi. Gak kecinta, tapi gak punya pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Nah, pondasi yang kuat dan kokoh itu di mana dibangun? Di mana? Di atas akidah, di atas tauhid. Harus jelas sikap loyalitasnya kita, sikap bara'ahnya kita. Jangan nanti kita berloyalitas dengan orang-orang yang mencela agama dan berlepas diri dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahaya. Ya, dan ini usul pondasi agama. Apa pondasi agama kita? Loyalitas dan sifat bara'ah. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, wala tajidu qaumun yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, ya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia bermusuhan dengan orang-orang yang, kemudian mereka mencintai orang-orang yang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Kamu gak pernah mendapatkannya. Tapi justru orang-orang yang beriman, mereka punya sikap yang tegas kepada para kafirin, terlebih kepada para pencela-pencela agama, mengolok-olok agama, menjadi bahan tertawaan agama. Ya, prank yang paling besar di dunia inilah pranknya Ibrahim kepada Ismail. Nauzubillah. Ditertawakan, jadikan konten. Mana sikap kita sebagai seorang ahlussunnah? Mana tauhid yang selama ini kita belajari? Mana kekufuran dan kesyirikan yang selama ini kita benci? Mana? Ini prinsip ahlussunnah wal ikhwah. Sehingga ahlussunnah jangan hanya memandang bid'ah itu sifatnya bid'ah al-mufassiqah, tahlilan, maulidan dan seterusnya. Ini bid'ah lebih mengerikan, itu bid'ah mukaffirah. Sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar mulut-mulut kotor itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia tahu, sahabat ini tahu ini orang-orang berjihad bersama Nabi, punya jasa yang besar, tetapi itu bentuk kecintaan yang ada dalam hati mereka.
Ketika mereka akan mengadu kepada Nabi SAW, ternyata Allah telah menurunkan ayat, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka sudah minta maaf, mereka sudah menarik ya kendaraannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan argumentasi, kami nggak sengaja, kami cuma bermain-main, kami ini cuma sekedar bercanda, kami tidak maksudkan demikian. Itu pun nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan diucap dari hati mereka yang paling dalam. Sementara para pencela-pencela agama hari ini, mana bentuk penyesalan mereka ada? Ada bentuk penyesalan mereka? Belum pernah kita tahu. Di mana pernah mereka menyesal? Ini sudah menyesal merengek-rengek. Kata Allah, la ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini Ahlus Sunnah, ini tauhid, buah dari tauhid, berhasil dididik oleh Nabi SAW dan nampak dari sisi perbuatan sahabat Nabi SAW. Tetapi subhanallah, ketika mereka berbicara, bersikap tentang kepada kaum mukminin, Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala dibekot kurang lebih 50 hari 50 malam, tidak diajak bicara, salam pun nggak dijawab. Tapi subhanallah, ketika Allah menurunkan ayat dari langit ke-7, Allah memaafkan mereka. Sebagian sahabat naik ke tempat-tempat yang tinggi dan mengatakan Allah telah menerima taubat Ka'b bin Malik. Kebahagiaan, kecintaan mereka kepada kaum mukminin, tapi berbeda sikap mereka kepada kafirin. Jelas? Baik. Kemudian azan. Oh, 2 menit lagi. Oh, masih lama. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Qul abillahi wa ayatihi, katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok, dan sungguh tidak ada uzur bagi kalian dan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Fahaula'il ladzina sarrahallahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim. Dan orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat olok-olok tadi, disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, sesungguhnya mereka kafir setelah keimanan mereka. Ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama apakah mereka asalnya muslim kemudian kafir dengan ucapan mereka, atau mereka munafik dan Allah menampakkan bentuk kenifakan mereka. Taib. Wahum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Mereka ikut berjuang bersama Nabi di perang Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Ya, mereka berkata sebuah kalimat yang mereka memberikan argumentasi, kalimat itu mereka ucapkan dari sisi hanya sekedar bercanda. Hanya sekedar bercanda. Kita adzan dulu, kemudian 10 menit sambil menunggu sholat, ya kita lanjut, baru setelahnya kita sholat isya, dan nanti setelah isya kita sambung lagi. Barakallahu fikum. Muadzin adzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Fata'ammal hadhihi syubhah wa hiya qauluhum tukaffiruna al-muslimina unasan yashhadu an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumuna wa yuhajjuna wa thumma ta'ammal jawaba fa innahu min anfa' min hadhil awraq ma fi hadhil awraq. Perhatikan syubhat yang mereka lontarkan. Apa itu syubhatnya? Mereka mengatakan tukaffiruna al-muslimin, kalian wahai Wahabi suka mengkafir-kafirkan muslimin. Manusia yang mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, berpuasa, haji, ya, dan juga sholat, kalian kafirkan. Dulu Nabi SAW sibuk mengajak orang-orang kafir supaya masuk Islam, datang kelompok Wahabi sibuk mengeluarkan orang Islam dari agamanya. Kan begitu. Itu kan kalimat yang sangat menyentuh ya buat sebagian orang. Menyentuh nggak? Nabi dilempari kotoran pergi ke Taif supaya orang masuk Islam. Datang kelompok Wahabi mengkafir-kafirkan orang Islam. Nah, ini cobatnya ini. Taib, thumma ta'ammal jawabaha. Dan perhatikan jawaban yang telah kita sebutkan kisah tadi. Berjihad bersama Nabi, salat bersama Nabi, mengeluarkan harta untuk berjihad, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dengan satu kalimat mereka bisa dikeluarkan dari Islam. Apakah kemudian Anda berani mengatakan Nabi juga suka mengkafir-kafirkan orang? Berani kamu katakan para sahabat juga mengkafir-kafirkan orang? Kita tambah supaya lebih kuat apa yang ingin kita sampaikan dari syubhat-syubhat mereka, dan syubhat itu sampai hari ini masih berbekas di tengah-tengah muslimin yang terkena dengan racun-racunnya mereka. Tapi kita tidak akan pernah mengkafirkan seorang muslim, walaupun dia penzina, walaupun dia tukang korupsi, walaupun dia nggak sama pilihannya di pemilu dengan kamu, nggak kita kafirkan. Iya, kecuali ketika dia mendatangkan sebuah ucapan atau keamalan yang dalam agama Islam itu menjatuhkan dia dari keislamannya. Taib. Perhatikan. Wa minad dalil ala dzalik aidan, dan juga dari dalilnya juga mahaqallahu azza wa jalla an bani Israil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang Bani Israil, ma islamihim wa ilmihim wa salahihim. Ya, Allah menyebutkan tentang Bani Israil, ilmunya mereka, kebaikannya mereka, kesabarannya mereka, keislamannya mereka. Luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang mereka punya. Perhatikan. Annahum qalu, mereka berkata kepada Musa, apa ucapan mereka kepada Musa? Ij'al lana ilaha. Wahai Musa, jadikan kepada kami Tuhan. Baik. Wa qala unasun minas sahabati, demikian juga ada sebagian para sahabat yang baru-baru masuk Islam pada waktu itu. Mereka berkata kepada Nabi SAW, ij'al lana ya Rasulullah dzatal anwati kama lahum dzata anwatin. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatal anwat. Dzatal anwat sebuah pohon
yang mereka gantungkan pedang-pedang mereka supaya bisa mendapatkan keberkahan dari pedang-pedang yang digantung di pohon-pohon tadi, yang mana orang-orang musyrikin mereka punya hal-hal yang seperti ini, sehingga sebagian sahabat yang baru masuk Islam terpengaruh dengan syubhat mereka sebelumnya, sehingga itu mereka utarakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian apa jawaban Nabi? Fahalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza mithl qauli bani Israil li Musa. Ucapan kalian ini sama persis seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilaha, jadikan kepada kami Tuhan. Perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini faedah yang sangat penting yang antum harus garis bawahi. Perhatikan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka minta Tuhan atau tidak? Secara lafaz mereka minta apa? Secara lafaz mereka minta apa? Minta pohon. Itu yang mereka mintakan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah ucapan mereka dengan ucapan kaum Nabi Musa kepada Musa, minta Tuhan. Kok Nabi berdalilnya minta Tuhan padahal sahabat minta pohon? Nah, di sini memberikan kepada kita satu konsep untuk mengenal apa itu hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah taswiyatun li ghairillah billahi tabaraka wa taala wa ya min khasaisillah. Syirik adalah seseorang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Kapan seorang manusia meyakini pada sebuah makhluk, ada sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak mengatakan itu sebagai Tuhannya. Paham? Para sahabat minta pohon, yang mereka maksudkan dengan pohon ini saya bisa mendapatkan manfaat, dengan bergantungnya pedang saya di pohon ini bisa menghilangkan mudarat dari saya. Saya ingin tanya kepada antum semuanya, siapa zat yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan kemudaratan kepada kita? Siapa? Allah. Ketika dia berkeyakinan pada pohon itu punya sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah, maka dia telah menjadikan pohon itu sebagai Tuhannya. Jelas? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhujjah membantah mereka dengan ucapan siapa? Kaum Nabi Musa, ij'al lana ilahan, jadikan kepada kami Tuhan. Padahal sahabat nggak minta Tuhan secara lafaz, tapi secara makna hakikatnya mereka minta sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu masuk kepada kaidah taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa taala wa hiya min khasaisillah. Iya, ketika seseorang, saya tidak menyembah kepada kubur, saya tidak sujud kepada kubur, saya tidak mengatakan kubur ini yang menciptakan saya, memberikan rezeki kepada saya, tetapi saya mendatangi kubur ini agar dia bisa memberikan kepada saya kebaikan dan menjauhi saya dari kejelekan. Ketahuilah itu hanya khusus diminta kepada Allah. Ketika Anda meminta kepada kubur tadi, yang itu merupakan bagian kekhususan Allah, Anda telah menjadikan kubur itu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, walaupun Anda tidak sujud kepada dia, walaupun Anda tidak ruku kepada dia. Bisa difahami? Yang lebih jelasnya kemudian saya tutup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanum arbaba min dunillah, ketika orang-orang Nasara mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Adi bin Hatim, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka tidak ruku dan sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Iya, mereka tidak mengatakan pendeta mereka sebagai Tuhan. Kok bisa Al-Quran berbicara bahwasanya orang-orang Nasara menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan? Seakan-akan ini berita hoax, nggak benar, seakan-akan. Diterangkan oleh Nabi SAW apa maksud dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan Allah tidak ada berita bohong di dalamnya. Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika Allah atau ketika pendeta mereka menghalalkan sesuatu padahal Allah mengharamkan, mereka ikut menghalalkannya? Dan bukankah ketika ketika pendeta mereka mengharamkan sesuatu dan Allah menghalalkan dan kemudian mereka ikut mengharamkannya, itulah bentuk peridatan mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Kenapa?
karena yang berhak untuk menentukan syariat halal dan haram adalah Allah Rabbul Alamin. Itu hak khusus milik Allah. Ketika itu diberikan kepada pendeta, diberikan kepada rahib-rahib, berarti secara tidak langsung dia telah menjadikan rahib itu sebagai pendeta mereka. Walaupun gak mesti sujud, walaupun dia gak mesti menamakan sebagai Tuhan, tapi ketika Anda melabeli makhluk itu sebagai kekhususan sifat yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada makhluk, maka Anda telah menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan. Sama seperti ayat ketika mereka mengatakan ij'al lana dzatal anwat, Rasulullah berdalilkan dengan ayat ij'al lana ilahan. Mafhum? Baik, Allahu a'lam bishawab. Kita salat, insyaallah nanti kita sambung selesai salat Isya. Baik, sambung atau cukup? Ini kalau bisa kita kejar malam ini. Baik, minimal bab di akhir kitab saya. Baik, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu wa'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya sambung sedikit apa yang telah saya jelaskan tadi. Bukanlah kesimpulannya kita tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang, tetapi orang yang menyimpang itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Ya, saya sebutkan contoh. Di zaman Nabi SAW ada yang namanya Abu Talib, ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Dua-duanya kafir, dua-duanya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul SAW. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Abu Lahab dan apa pula ayat yang Allah turunkan kepada Abu Talib? Allah turunkan ayat kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kenapa Allah mencela Abu Lahab, tidak mencela Abu Talib dalam keadaan kedua-duanya kafir? Karena Abu Lahab kekafirannya itu mu'anid, menentang, menghina, mengolok-olok, merendahkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Allah cela dia dengan celaan. Tapi ketika dalam pembahasan Abu Talib, ya, ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Talib untuk Islam dan dia tidak mau masuk Islam, Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Pada dua-duanya kafir. Tetapi satu kafir mu'anid, satu kafirnya apa? Tetap dia kafir tapi dia membela Rasulullah, membela Islam, tidak mengolok-olok Islam dan seterusnya. Taib. Begitu juga orang-orang yang intima kepada Islam, yang menyandarkan dirinya kepada Islam, berbuat kesalahan juga sikap Nabi kita SAW berbeda. Tergantung apa kesalahan yang dia lakukan. Ketika Dzul Khuwaisirah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, wahai Muhammad SAW, aku tidak melihat keadilan pada diri engkau dalam membagi harta rampasan perang. Bersikap adillah engkau. Taib. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal laki-laki munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Nanti orang-orang akan menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi orang ini. Rasulullah mengatakan haula kilabun nar, mereka itu anjing-anjingnya neraka. Dan sejelek-jelek yang terbunuh adalah mereka. Ya, sebaik-baik orang yang membunuh adalah membunuh mereka. Tetapi ketika Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat melalui seorang wanita untuk menyampaikan kepada saudaranya Rasulullah akan menyerang kota Mekah, inilah pelanggaran, ini kesalahan, ini kekeliruan. Dan lagi-lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyembelih laki-laki munafik ini. Nabi berkata kepada Hatib, ya Hatib, mahamalaka ala hada. Ya Hatib, apa mendorong kau melakukan perbuatan ini? Hatib berkata, ya Rasulullah, saya punya keluarga, saya punya saudara di sana, saya punya harta, saya khawatir harta saya dan keluarga saya nanti akan terusik dengan Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Salah perbuatan Hatib, salah. Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Hai orang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong-penolong di antara kalian. Salah. Tetapi ketika Umar meminta kepada Nabi untuk menyembelih kepalanya, Rasulullah nggak berkata seperti ucapan beliau kepada Dzul Khuwaisirah. Tapi Rasulullah SAW berkata kepada Umar, wahai
atau kepada yang lainnya dari sahabat Rasulullah, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah telah mengatakan kepada orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa sikap yang berbeda di sini dari Nabi SAW? Karena dilihat dari sisi asal usul dari orang tersebut. Kalau Dzul Khuwaisirah memang asalnya memang orang nggak baik, tapi kalau Hatib bin Abi Baltah asalnya adalah orang baik, ahlul khair, kemudian dia berbuat kesalahan, sikap yang berbeda yang disikapi oleh Nabi. Oleh karena itu jangan sampai kalaupun kita menganggap saudara kita muslimin, al-muwahhidin, ahlus sunnah berbuat kesalahan, jangan sampai lisannya kita lebih lancang dan kemudian lebih seakan-akan membela orang-orang yang jelas-jelas bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Kalaupun mereka salah, walaupun mereka keliru menurut Anda, tetap pencela-pencela tersebut tetap kufar yang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya dan Islam. Harus punya sikap tegas kepada mereka. Jangan sampai sikap tegasnya kita kepada saudara-saudara kita ahlu tauhid yang menurut kita berbuat salah. Disinilah pentingnya kita untuk belajar. Disinilah kita pentingnya untuk menuntut ilmu, sehingga al-wala wal bara kita jelas. Jangan sampai kebencian kita kepada orang-orang yang gak sejalan dengan guru kita, yang menurut kita pencela guru kita, yang menurut kita mentahdir guru kita, lebih kita benci dibandingkan orang-orang yang ngolok-ngolok agama. Jangan sampai timbangan kita seperti ini. Rugi kita mengaku sebagai ahlus sunnah, rugi antum belajar tauhid, ya rugi antum menyandarkan diri kepada manhaj salaf kalau wala wal baranya modelnya seperti ini. Alhamdulillah, inilah hizbiyah itu sendiri. Apa namanya? Hizbiyah. Iya, hizbiyah itu adalah golongan di mana yang menjadi loyalitas dia adalah golongannya, gurunya, siapapun yang dia loyal dengannya. Tapi kepada asal Islam itu sendiri kadang nggak ada rasa pengagungan seperti dia mengagungkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ini penting. Ini harus digarisbawahi. Ya, dan inilah pelajaran manhaj yang perlu diketahui oleh setiap para penuntut ilmu. Ya, maka seorang penuntut ilmu, saya sering mengingatkan di majelis, harus lebih semangat duduk di majelis yang membahas kitab-kitab para ulama. Ya, adapun kajian-kajian yang sifatnya tematik itu cuma sekedar penghibur. Tapi asal kita untuk mendapatkan ilmu, di mana saja guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dari manapun mereka, selama ustadz Ahlussunnah mengajarkan kitab, disitulah kita sebenarnya harus fokus. Karena di situ kita akan mengenal manhaj Ahlus Sunnah yang hakiki. Ya, mengenal manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Bisa difahami? Baik, kemudian kita lanjutkan. Walakin lil musyrikin syubhatun yudluna biha inda hadil qisah. Kita membawa kisah bahwasanya Rasul, ada orang-orang dari sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, jadikan kepada kami datal anwat. Justru kisah ini dijadikan oleh mereka dalil. Lihat ini, Nabi nggak mengkafirkan mereka dalam keadaan mereka mengucapkan kalimat kekafiran. Lah kalian kenapa mengkafirkan kami? Baik, dalilnya sahih, tetapi yang kelirunya apa? Istidlalnya, kesimpulan mengambil sebuah hukum dari dalil itu sendiri yang keliru. Ya, kenapa saya katakan keliru? Kata Syekh rahimahullahu taala di sini, wahia annahum yaqulun, mereka mengatakan inna bani Israil lam yakfuru bidzalik. Bani Israil tidak dikafirkan mereka ketika mereka mengatakan ij'al lana ilahan. Mereka tidak dikafirkan. Wa kadzalika alladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang mereka meminta kepada Nabi ayyaj'al lahum dzatal anwat, untuk dijadikan mereka sebagai dzatal anwat, juga tidak dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya. Bisa difahami? Ini ucapan mereka atau ucapan kita? Ucapan ahlus syubhat atau ucapan ahlus sunnah? Ucapan ahlus syubhat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tidaklah ahlul batil mendatangkan kebatilan mereka dengan sebuah dalil, kecuali dengan dalil itu kita gunakan untuk membantah mereka, nggak perlu cari dalil yang lainnya. Ini sudah kita bahas dulu di awal pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Baik, wa kadzalika ja'al, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an,
wa ya'tunaka bimithlin. Ketika mereka mendatangkan kepada engkau sebuah pembahasan dengan dalil, dan di situ pula kami akan memberikan jawaban dari dalil itu sendiri, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fal jawabu, maka kita jawab. Antakula, engkau katakan sama mereka, inna bani Israel lam yaf'alu dzalik. Bani Israel ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, jadikan kepada kami Tuhan. Mereka baru berbicara, mereka baru meminta, mereka baru memohon. Apakah mereka melakukannya? Mereka melakukan tidak apa yang mereka minta tadi? Tidak. Kalau seandainya mereka melakukannya dan tidak berhenti dengan apa yang telah dilarang oleh Nabi Musa, pasti mereka akan dikafirkan. Pasti mereka akan dikafirkan. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik. Taib. Demikian juga orang-orang yang mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dzatal anwat, mereka tidak menjadikan dzatal anwat tersebut setelah mereka minta, tapi mereka berhenti dari perbuatan tersebut karena diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khilafa anna bani Israel law fa'alu dzalik lakafaru. Kata Syekh Muhammad, tidak ada khilaf di kalangan para ulama kalau seandainya Bani Israel mereka melakukan menjadikan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan dikafirkan. Wa kadzalika la khilafa anna alladziina hahum Nabi sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dzatal anwat ba'da nahyi lakafaru wa hadha huwal matlub. Begitu juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama, orang-orang yang mereka telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan kemudian mereka tidak mematuhi Nabi dan mereka menjadikan dzatal anwat tadi, maka pasti mereka akan dikafirkan. Hadza wal matlub. Jadi Syekh membawa kisah itu seakan-akan Syekh akan tahu ini yang akan mereka bantah lagi kita. Paham enggak? Dan ini lagi yang kita jadikan ya bantahan kepada mereka dari kisah yang mereka jadikan sebagai dalil itu sendiri. Bisa difahami? Nggak sulit kan? Baik, saya ulangi, saya bahasakan dengan bahasa saya. Mereka berkata, orang-orang Bani Israel ketika mereka mengatakan ij'al lana ilahan, dan begitu juga sahabat Rasulullah ketika mereka meminta kepada Nabi SAW ij'al lana dzatal anwat, yang ini merupakan ucapan kufur, tidak dikafirkan oleh Nabi SAW. Kemudian kenapa kalian mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berpuasa, sholat dan seterusnya? Maka kita menjawab, ya, Bani Israel dan sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka meminta dijadikan Tuhan, mereka cuma sekedar meminta, dan pada waktu itu mereka dilarang oleh nabi-nabi mereka, dan kemudian mereka menghentikan perbuatan tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap melakukannya setelah dilarang oleh nabi dan rasul tersebut, maka sepakat para ulama mereka juga kafir. Nah sekarang kalian menghenti enggak perbuatan kalian? Stop enggak dengan ucapan-ucapan kalian mengatakan ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah, ya Rasulullah tolong kami, bantu kami ya Rasulullah. Apakah kalian berhenti mengucapkan kalimat-kalimat syirik seperti ini? Iya, terkhusus di zaman, di hari-hari seperti ini, mereka membaca kasidah-kasidah yang isi dalamnya adalah kesyirikan. Di tangannya Nabi SAW segala kunci-kunci perkara gaib, yang mereka melantunkan syair-syair tersebut, kasidah-kasidah tersebut dalam keadaan menangis, seakan-akan itu sebagai bentuk wujud cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga jangan tertipu dengan tangisan. Jangan tertipu dengan tangisan. Kita pernah membawa kisah di sini. Ketika waktu itu ada seorang istri dan suami ribut, kemudian istrinya menangis. Kemudian kata seseorang, istrinya ini pasti dizalimi karena dia nangis. Kemudian kata seorang alim ini, bagaimana engkau bisa memastikan bahwasanya istrinya itu dizalimi? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya saudara-saudara Yusuf
ketika mendatangi bapaknya Nabi Yakub alaihissalam setelah dia membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka nangis. Apakah tangisan mereka membuat benar apa yang mereka lakukan? Tidak, itu tangisan bohong, tangisan dusta. Bisa difahami? Jadi jangan tertipu dengan tangisan-tangisan. Seseorang itu melihat sesuatu dengan dalil, melihat sesuatu dengan haqaiq. Karena kita tidak diturunkan oleh Allah, lihatlah air mata seseorang, enggak. Allah katakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang diperintahkan kita untuk diikuti, bukan lihat air mata seseorang, bukan lihat banyaknya air mata yang dia keluarkan. Tapi yang kita lihat adalah al-haqaiq. Karena orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, mengucapkan kalimat-kalimat syirik, dia bisa menangis. Dan itulah tipu daya syaitan yang kemudian memakan banyak korban. Bisa difahami di sini? Taib. Nah kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walakinna hadhil qisah, dua kisah tadi, tufidu annal muslim bal alim, memberikan faidah kepada kita bahwasanya seorang muslim bahkan alimnya qad yaqa'u fi anwa'i minasyirki la yadri anha. Terkadang dia bisa terjatuh dari jenis-jenis kesyirikan yang dia tidak sadari. Ini Bani Israel belajar dengan Nabi Musa alaihissalam, telah melewati masa-masa yang sulit ketika mereka dikekang oleh Fir'aun. Tetapi subhanallah, mereka tidak sadar ada kalimat-kalimat kesyirikan yang mereka minta. Begitu juga orang-orang yang mereka belajar bersama Nabi, dan pada waktu itu mereka pulang dari perang Hunain, baru pulang dari jihad, dari ibadah yang sangat mulia, tetapi subhanallah mereka mengatakan ij'al lana dzatal anwad kama lahum dzatal anwad. Kalau seandainya itu bisa terjadi di zaman Nabi SAW masih hidup, dalam keadaan Nabi SAW terus menerus mengingatkan mereka tentang tauhid, terus menerus mengingatkan mereka tentang bahayanya kesyirikan, lah bagaimana lagi kita berada di zaman hari ini, di TV-TV, di radio-radio, di ceramah-ceramah Jumat, di kajian-kajian, orang-orang yang mereka menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kekufuran, menyeru kepada penyimpangan-penyimpangan akidah, dianggap sebagai tokoh-tokoh dan orang-orang yang pantas untuk kita ambil ilmunya, sementara Ahlus Sunnah yang diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah taufik, kajiannya itu jauh daripada tauhid. Maka ini akan sangat berbahaya. Ini akan sangat berbahaya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Gimana kita akan menyelamatkan umat manusia sementara masalah syirik nggak pernah disentuh, masalah akidah nggak pernah dibahas? Ini bahaya. Antum melihat Arab Saudi, ya, di awal di setiap bulan 1 itu masyayikh dari Riyadh pergi semuanya ke masjid, pergi nggak semua, pergi sebagian mereka ke Masjid Nabawi. Nggak ada di sana di TV tokoh-tokoh kesyirikan ceramah menyeru kesyirikan. Nggak ada di sana ceramah-ceramah masjid orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, nggak ada. Ya, nggak ada di radio-radio penceramah-penceramah menyeru kepada tabarruk, kepada kubur, nggak ada. Di sekolah-sekolah semuanya mengajarkan tauhid. Masyayikh datang ke kota Madinah, yang hadir adalah penuntut ilmu yang ngerti tentang tauhid, yang diajarkan usulul thalatha, qaidul arba, usulul sitta, kitabut tauhid. Lah kita di TV dengar syirik, di radio dengar syirik, di mana-mana dengar syirik. Hari-harinya kajiannya nggak ada kesentuh tauhid. Ini bahaya. Wallahi ini bahaya, ya ikhwah. Ini bahaya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang di hadapan kita. Karena ini perkara penting. Ini catatan penting yang disebutkan oleh Syekh. Mereka hidup di zaman Nabi, terkadang ada kalimat-kalimat kesyirikan yang mereka tidak sadari. Sehingga tidak ada faedah yang akan memberikan manfaat sebuah dakwah kalau tidak menyelamatkan kekalahan seseorang dari nerakanya Allah. Iya, kenapa para ulama, guru-guru kita di Arab Saudi sangat fokus dengan pembahasan itu? Kenapa?
Dalam keadaan di sana syirik-syirik itu ditutup rapat-rapat karena hati manusia itu cepat goyang. Ya, masyayikh kalau datang ke sini apa isinya? Tauhid lagi, akidah lagi. Bukan mereka nggak ngerti, bahas-bahas masalah A, B, C, D, ngerti mereka. Ya, karena tazkiyatun nafs, pensucian hati yang paling agung, yang paling kokoh, yang paling kuat adalah tauhid itu sendiri. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun, berikanlah peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan hatimu, bersihkan jiwamu. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa, memerintahkan membersihkan jiwa Nabi? Dengan mengagungkan Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan menghancurkan segala bentuk kesyirikan. Itu tazkiyatun nafs yang paling agung, yang paling hebat, yang paling kuat untuk mendidik seorang penuntut ilmu untuk dia menjadi hamba Allah yang sejati. Bisa difahami para hadirin dan hadirat, ini hal yang penting. Makanya para penuntut ilmu seperti yang saya ingatkan tadi, berjalanlah dengan metode para ulama kita berjalan. Karena metode mereka sebaik-baik metode dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak muslimin. Ya, mereka sudah berhasil. Ya, sehingga jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan orang-orang yang belum tentu keberhasilannya dalam mendidik anak-anak muslimin. Bisa difahami? Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya kepada beliau, ya Syekh, bagaimana supaya kita bisa menyampaikan tauhid kepada orang yang terkadang masalah tauhid ini masalah yang sensitif. Kata Syekh, ya enggak perlu kamu jelaskan dulu apa itu tauhid, syirik dan lain sebagainya. Kalau memang itu dikhawatirkan masalah yang sensitif A, B, C, D, kamu bisa bahas pertama di awalnya apa? Kamu bahas masalah faraid. Orang faraid semua terima, tetapi faraid yang kamu sampaikan itu sebagai wasilah untuk menjelaskan tentang apa? Tauhid dan bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya saya berbicara. Kamu bahas apa ini? Bahas faraid. Udah, arahkan kepada apa? Akidah. Arahkan kepada tauhid. Dalam keadaan kondisi beliau berbicara di mana? Di mana beliau berbicara? Di negeri tauhid. Gak ada penceramah-penceramah istighatsah kepada kubur bisa berceramah di masjid di sana, nggak bisa. Tapi begitulah pahamnya para ulama akan pentingnya permasalahan akidah. Karena mereka baca kitab ini, mereka baca kisah-kisah bagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nabi, kok bisa-bisanya mereka minta apa? Sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi ingatkan mereka siang dan malam. Mafhum? Baik. Kemudian saya baca sedikit lagi. Qad yaqa fi anwa' min asy-syirki la yadri anha fatufidul at-ta'alluma wa taharruza wa ma'rifati anna qaulal jahil at-tauhid fahimna anna hada min akbaril jahli wa maqayadish syaitan. Taib, fatufidu ta'allum wa taharruz, sehingga memberikan kita harus terus bersemangat mempelajari tauhid. Harus kita khususkan mempelajari akidah, mempelajari syirik dan segala bentuk-bentuknya. Ya, harus terus ta'allum kata Syekh. Dan wa ma'rifatu, dan disinilah kita akan menyadari bahwasannya ucapan orang jahil ketika dia mengatakan tauhid fahimna, tauhid kami sudah faham, gak usah lagi lah bahas tauhid, udah ngerti kami tauhid itu. Udahlah gak usah bahas tauhid, takut jamaah kita gak rame nanti. Udahlah gak usah bahas tauhid, nanti takutnya tersinggung manusia. Subhanallah. Iya, kalau seandainya seorang ahlussunnah berkata seperti ini adalah salah satu keajaiban dunia. Iya, Rasulullah SAW dari awal beliau berdakwah sampai akhir beliau berdakwah, ini yang beliau suarakan, tauhid, syirik dan seterusnya. Silakan Anda membahas apa saja materi yang Anda bahas, masukkan masalah tauhid. Ya, karena pembahasan tauhid ini bukan pembahasan orang di luar pengajian. Ini pembahasannya orang yang berada di dalam pengajian. Mereka sahabat Nabi dalam pengajian enggak? Bukan dalam pengajian, dalam jihad bersama Nabi. Tapi bisa jatuh apa?
ucapan kesyirikan, jatuh mereka. Maka kata Syekh di sini kita akan mengenal bahwasanya ucapan seorang jahil ketika dia mengatakan tauhid kami sudah faham. Ini ucapan orang yang paling bodoh, ucapan orang yang paling jelek ketika dia mengatakan tauhid nggak penting karena tauhid kami sudah faham. Bahkan kata Syekh, anna hadza min akbaril jahli wa makayidi syaitan. Ya, dan ini sebenarnya adalah kejahilan yang paling besar dan makaid syaitan yang paling besar pula. Cuman qadarullah sesuatu pandangan penuntut ilmu sekarang senangnya ngaji, ya, yang penting intonasinya bagus, ya, yang penting bahasanya bagus, ya, yang penting ini dan ini lain sebagainya, bukan inti kepada ilmu itu sendiri. Iya, makanya kalau kita jadikan poin kita ada seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita hidup di zaman Imam Ahmad, saya khawatir kita nggak berada di barisan Imam Ahmad, tapi kita berada di barisan siapa? Ibnu Abi Duat. Ya, jadi yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu manhaj dalam dia belajar, bagaimana dia bisa dikenalkan dengan sunnah, dikenalkan dengan akidah, dikenalkan dengan manhaj. Walaupun mungkin guru-guru kita nggak bisa berbicara dengan public speaking yang indah, yang bagus dan lain sebagainya, ya, tapi yang paling terpenting ilmunya dulu, apa yang mau kita bahas, itu yang paling pentingnya dulu. Ya, kalau antum mendengar kasetnya Syekh Bimbas mungkin antum nggak sanggup dengar, rata ngomongannya. Apalagi dengar pengajian Syekh Saleh Fauzan, rata, nggak ada kalimat naik turun, nggak ada seperti ombak, nggak ada. Tetapi ya, yang mereka sampaikan adalah ilmu yang akan bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan dan kekufuran yang terkadang itu tidak disadari. Mafhum? Saya baca sekali kemudian kita tutup. Dan kedua, ini faedah yang sangat penting juga. Wa tufidu aidan annal muslimal mujtahida alladhi idza takallam bi kalami kufrin wa la yadri fanubbiha ala dhalik wa taba min sa'atihi anha la yakfur. Kama fa'ala Banu Israil walladzina sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang muslim yang dia bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan dan kemudian dia berbicara dengan sebuah kalimat kekufuran dalam keadaan dia tidak menyadari itulah sebuah kekufuran dan kemudian diingatkan dan dia bertobat di saat dia diingatkan, maka dia tidak dikafirkan. Sebagaimana perbuatan Banu Israil dan juga orang-orang yang meminta kepada Nabi SAW tadi. Taib, wa tufidu aidan, dan juga diberikan faidah atau faidah juga dari kisah tersebut, annahu law lam yakfur fa innahu yughalladhu alaihi al-kalam taghlidan syadidan. Walaupun mereka tidak dikafirkan karena ketidaktahuan mereka, maka tidak boleh mencle-mencle. Kata Syekh, fa'innahu yughalladhu, harus diberikan peringatan yang keras, harus diberikan peringatan yang tegas, harus diberikan peringatan yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita ingatkan tadi. Apa dalilnya? Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah orang yang paling menjaga perasaan manusia. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, kalau ada orang yang meminta, Nabi hampir tidak pernah mengatakan kalimat tidak. Rasulullah akan menggunakan kalimat-kalimat yang lain supaya tidak memberikan dampak yang tidak baik kepada orang yang meminta kepada Nabi tadi. Tapi ketika sudah berbicara tentang akidah, ketika sudah berbicara tentang kesyirikan, ketika berbicara tentang pokok-pokok yang itu merupakan usul agama, Nabi SAW bersikap keras kepada para sahabat tadi. Allahu Akbar, kata Nabi, Maha besar Allah. Apa yang kalian ucapkan itu persis seperti yang diucapkan oleh siapa? Kaum Bani Israel kepada Musa. Sikap tegas. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita para nabi dan rasul. Mereka enggak main-main dengan masalah kesyirikan ini. Mereka enggak main-main dengan penyimpangan akidah. Itu harus disuarakan, harus disampaikan, harus diingatkan terus-menerus.
Gak boleh kita berhenti untuk mengingatkan perkara ini, karena seseorang ketika tidak diingatkan maka dia akan terjatuh dengan kebalikannya. Faham? Yang sudah diingatkan saja terjadi, apalagi tidak pernah diingatkan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ditandain qadarullah, saya pikir selesai pengajian kita malam ini, dan ternyata juga tidak selesai, dan insyaallah mungkin pertemuan kita sekali lagi, kemudian kita, masih banyak ternyata, mungkin 2 kali lagi, kemudian kita masuk kitab yang baru. Taib, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya tunggu ya. Baik, kalau tidak ada, saya tutup pengajian di malam hari ini. Nanti ditandain ya pembahasan terakhir. Baik, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.